Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah, thumma assalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Salahuddin, ada hal yang baru yang saya lihat. Biasanya pakai putih-putih, hari ini pakai batik ya. Hari ini kita ingin bahas tentang masalah membaca. Nah, salah satunya membaca. Kenapa Bapak Ibu pakai batik ya? Tentu bukan itu. Kita ingin sama-sama membaca ya, karena ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk membaca ya. Kita membaca apa? Membaca apapun ya. Kita ingin membaca apapun, tapi kita ingin membacanya dengan hati. Karena memang harus dengan hati. Kenapa? Karena setelah membaca kita punya kewajiban untuk menulis. Semua yang kita baca dalam kehidupan ini harus kemudian kita tulis. Tapi kita tulis dalam wujud amal yang memuliakan. Jadi contoh sederhana, anak kita rewel. Itu kesempatan kita membaca enggak Bapak Ibu? Ya. Ini anak kok rewel. Kenapa? Nah, pada saat itu yang dibutuhkan kita membacanya pakai apa? Pakai hati. Kalau kita membacanya pakai hati, maka yang muncul apa? Ini anak sedang melatih saya untuk sabar. Itu kalau kita membacanya pakai hati ya. Inilah yang membuat kita memang harus faham betul bagaimana proses membaca dalam kehidupan kita itu terjadi. Awalnya kita membaca apapun ya, membaca kehidupan, membaca semua yang ada dalam hidup kita, awalnya kita membacanya dengan telinga dan mata. Bukankah ketika kita melihat sesuatu muncul bacaan kan? Ketika kita melihat sampah, kita membaca apa? Jogja kok sekarang kotor ya. Itu bacaan bukan? Ya. Tapi itu kita membaca hasil melihat. Kita dengar berita oh maka ada badai. Itu jadi bacaan gak bagi kita? Iya. Nah, setelah kita membaca kehidupan dengan telinga dan mata, lanjut kita membacanya dengan akal ya, dengan akal. Dan itu harus langsung Bapak Ibu, harus langsung ya. Kalau enggak, apa yang dibaca oleh telinga dan mata itu akan dicerna oleh nafsu. Nah, kalau dicerna oleh nafsu, wah itu masalah. Jadi begitu kita melihat ya, apa yang ada dalam hidup ini ya, kita langsung cerna dengan akal. Yang setelah itu baru dicerna oleh hati. Dan setelah itu akan muncul tindakan. Nah, ketika kita membaca kehidupan dengan telinga dan mata, hasilnya adalah mengetahui. Itu hasilnya ya. Kita mengetahui Jogja darurat sampah, itu kan hasil kita melihat dan mendengar ya. Nah, setelah mengetahui dicerna oleh akal. Nah, kalau dicerna oleh akal, apa yang kita ketahui itu menjadi pemahaman bagi kita. Jadi kita memahami.
Tapi kalau tidak langsung dicerna oleh akal, nanti ditangkap oleh nafsu. Begitu ditangkap oleh nafsu, hasilnya bukan memahami tetapi membodohi. Orang Jogja ini kotor. Nah itu memahami atau membodohi? Membodohi kita. Ya, anak rewel, ini nambah masalah aja. Ya. Itu kan sebenarnya memahami, tapi memahami yang membuat kita tidak paham, yang membuat kita bodoh. Nah baru setelah itu kemudian dicerna oleh hati, hati memaknai. Nah kalau hati memaknai, maka nanti akan menimbulkan tindakan yang bermakna. Ya, nah tindakan yang bermakna adalah tindakan yang baik. Ya. Dan proses seperti ini akan selalu terjadi sepanjang kita masih mau membuka mata, masih mau membuka telinga. Ya. Proses membaca seperti ini akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kalau nggak pengen terjadi ya gampang, jangan buka mata, jangan buka telinga, udah. Ya, tapi kan itu tidak mungkin. Ya. Kita coba praktekkan ya, kaidah membaca seperti ini ya, dengan kita menangkap satu pesan ya, yang ini kita sifatnya ya bisa melihat, bisa mendengar ya. Nah, kita pakai mata dulu ya. Ini bacaannya apa Bapak Ibu? Kita bisa membaca karena apa? Karena mata kita melihat kan. Maka kalau mata nggak bisa melihat ya saya bacakan. Kalau saya bacakan berarti Bapak Ibu mendengar. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi, falyukrim jarah, maka hendaklah memuliakan tetangga. Ya. Begitu saya bacakan hadis ini, kita jadi tahu kan bahwa kita punya kewajiban untuk memuliakan tetangga. Ya, kita tahu. Ya. Jadi karena kita membaca dengan mata, dengan telinga, kita punya pengetahuan. Kita mengetahui bahwa sebagai seorang mukmin saya punya kewajiban untuk memuliakan tetangga. Nah, kemudian dicerna oleh akal. Akal kan akan berusaha memahami apa sih yang dimaksudkan dengan memuliakan tetangga itu. Nah disinilah sangat mungkin muncul proses pertanyaan ya. Iya. Kalau nggak ada yang ditanya ya kita nanya, kita jawab. Nah salah satunya ya kita kan jadi mikir, kok memuliakan tetangga ya. Kemudian dengan akal kita berpikir, kira-kira memudahkan urusan tetangga itu termasuk ikramul jar nggak ya? Akal berpikir, akal berusaha memahami. Kira-kira akal sepakat nggak Bapak Ibu? Kalau memudahkan urusan tetangga itu termasuk ikramul jar, termasuk? Ya. Nah berarti akal faham ya, bahwa salah satu unsur memuliakan tetangga adalah memudahkan urusan tetangga. Nah kita faham. Nah setelah faham masuk ke hati. Hati memaknai. Ya, hati memaknai. Nah, disinilah nanti menjadi ujian bagi kita. Apakah hati kita mampu memaknai? Ya, ketika seandainya terjadi seperti ini, apa jadinya kalau tetangga sebelah membuang sampah ke halaman rumah kita? Blok langsung, Pak. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Kalau kita marah, itu artinya kita membacanya berhenti hanya sampai pada tingkat memahami, tidak lanjut ke memaknai. Berarti kita membacanya hanya dengan akal, tidak sampai dengan hati. Sebab kalau dengan hati, bagi kita tetangga buang sampah ke halaman rumah kita ini, kalau kita membacanya pakai hati,
Itu masalah nggak Bapak Ibu? Kalau betul pakai hati itu enggak. Iya. Kan berarti kita sudah memudahkan urusan tetangga, betul? Betul sih betul, tapi ungkapan betul sih betul, tapi kemudian ada kata tapi, itu karena kita membacanya berhenti sampai di akal. Sebab bagi kita tetangga buang sampah ke halaman rumah kita itu bermakna enggak? Kalau makna kan arahnya kepada kebaikan. Bermakna kebaikan atau keburukan bagi kita? Kan bermakna kebaikan. Apa wujud kebaikannya? Dapat pahala enggak Bapak Ibu? Kan ini kesempatan kita untuk ikhlas, sabar. Itu pahalanya berapa itu? Tapi banyak yang kemudian tetap geleng-geleng kepala, enggak ada yang enggak bisa. Karena memang proses membacanya hanya berhenti di akal. Iya. Contoh lain Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pekan lalu sebenarnya sempat kita bahas nih, punya anak masih kecil rewel, padahal kita lagi banyak urusan. Iya. Kita membaca rewelnya anak ini, sebagai nambah masalah, cari perhatian, atau melatih kesabaran. Yang jelas anak rewel itu karena kita membacanya dengan mata dan telinga. Mata melihat, telinga mendengar, kita punya kesimpulan anak ini rewel. Nah setelah kita tahu anak ini rewel, kemudian kita berkesimpulan ini anak nambah masalah. Berarti kalau kita berkesimpulan nambah masalah, ini kita membacanya pakai apa? Lanjutannya nafsu. Iya. Karena nafsu maka nextnya kalau kita membaca ini anak nambah masalah, yang muncul apa? Marah. Iya. Marah kan nafsu. Iya. Kalau cari perhatian, berarti kan kita pakai akal. Akal biasanya kan memahami berdasar pengalaman. Maka cuek kan. Alah cuekin aja, nanti juga capek sendiri. Iya. Tapi kalau kita membacanya pakai hati, ini melatih kesabaran, maka sikap dan tindakannya adalah sikap baik. Iya. Dan proses ini akan terus ada, kita dihina orang. Iya. Kita membacanya, hasil dari kita membaca penghinaan orang itu, kalau membacakan nanti akan ada kesimpulan mana yang menurut Bapak Ibu, hadirin hadirah, ketika kita membaca orang menghina, penghinaan orang itu kita baca sebagai merendahkan diri yang dihina atau merendahkan diri yang menghina. Ada orang menghina, kan kita baca itu, kita lihat dengan mata, kita dengar dengan telinga, kemudian kita baca kan. Nah, mana yang kemudian muncul ya? Kita membacanya sebagai dia sedang merendahkan yang dihina atau dia sedang merendahkan dirinya sendiri. Yang mana yang kemudian yang muncul? Tulisan yang mana Bapak Ibu? Kita akan mengatakan orang yang menghina adalah orang yang merendahkan dirinya sendiri. Betul? Ya, dia sedang merendahkan dirinya. Nah, kalau betul, setelah kita membacakan kita tulis. Kita menulisnya di mana? Di dalam perilaku kita. Kira-kira tindakan kita kalau betul kita melihat orang yang menghina kita sebagai orang yang merendahkan dirinya, apa yang kita rasakan saat dihina? Marah atau kasihan? Anehnya marah ya. Ini artinya apa Bapak Ibu? Artinya ada masalah. Iya, artinya ada masalah.
Jadi kalau pakai logika sederhana, kalau seandainya tulisan yang ada di slide ini, iya, itu yang warna merah tulisannya apa? Marah. Kan Bapak, Ibu kita membacanya itu marah. Tapi terus kita menulisnya ramah. Itu mungkin nggak terjadi. Atau iya, kita menulisnya merah, padahal kita membacanya marah. Dan itu yang sering terjadi. Iya, kita membaca bahwa orang yang menghina itu merendahkan dirinya sendiri. Kalau betul kita membaca penghinaan itu sebagai merendahkan diri yang menghina, maka kalau kita dihina, yang muncul apa Bapak Ibu? Marah atau kasihan? Kasihan. Nah itu berarti cocok itu antara kita membaca dengan kita menulis. Oh kalau di akuntan terjadi salah antara mendengar dengan menulis, membaca menulis, wah itu bisa jadi masalah. Tapi inilah yang kemudian menjadi pertanyaan tersendiri, ya, kita cenderung sesak. Termasuk Bapak Ibu, bagaimana kita membaca rezeki uang? Kita dapat uang. Bunyi bacaan ketika kita dapat uang yang mana Bapak Ibu? Senang karena bisa memenuhi apa saja yang saya inginkan, atau susah karena suatu saat saya akan dimintai pertanggungjawaban atas rezeki uang ini? Yang mana yang bunyi Bapak Ibu? Waktu kita dapat uang ya. Kalau kemudian senang, berarti kita membacanya pakai apa? Pakai akal. Iya, kita membacanya pakai akal tapi tidak lanjut ke hati. Iya. Sebenarnya kalau kita membaca titik sampai akal, tidak lanjut ke hati, itu hampir bisa dipastikan akalnya sudah berada dalam pengaruh nafsu. Karena kalau akal yang betul-betul akal, itu betul-betul memahami dan setelah memahami berusaha memaknai. Ya susah lah. Kenapa susah? Ya saya akan dimintai pertanggungjawaban atas rezeki uang ini. Ya. Nah, sehingga ya, kalau boleh kita simpulkan dari apa yang selama ini ada pada diri saya, diri kita, selama ini kita baru membaca kenyataan peristiwa, belum membaca pesan yang ada di balik peristiwa. Padahal yang penting membaca kenyataannya atau membaca pesannya. Karena di dalam setiap peristiwa itu pasti ada pesan. Tidak mungkin Allah mengirimkan untuk kita peristiwa yang di dalam peristiwa itu tidak ada pesan. Jadi pesan itu, peristiwa itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti kita mendapatkan surat. Seperti kita mendapatkan surat. Suratnya kita terima kan? Setelah kita terima kita apa kan? Kita buka untuk melihat ada pesan apa di dalam surat ini. Sebenarnya itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita dihina orang, itu peristiwa. Dalam penghinaan orang itu ada pesan gak dari Allah? Ada. Nah untuk bisa membaca pesan itu sekali lagi yang dibutuhkan adalah hati. Tapi dari apa yang kalau kita merenung, kita lebih sering membaca hidup kita dengan akal, belum dengan hati. Maka yang akan terjadi dalam kehidupan kita adalah miss. Dan missnya itu bukan dengan siapa-siapa, tapi dengan kita sendiri. Dengan kita sendiri miss. Sebagai contoh, kita sering miss dengan kita. Kita kalau ditanya, sebenarnya kita pengen gak jadi orang yang sabar Bapak Ibu? Pengen.
Tapi kalau dihina orang itu yang muncul, ini kesempatan saya sabar, atau kemudian justru ya, peluang sabar kita abaikan. Itu kan miss namanya. Semua kita pasti pengen jadi orang yang ikhlas, betul? Iya. Tapi rasanya iya, kalau motor kita dipinjam dan lecet kan susah untuk ikhlas. Nah, miss seperti itu terjadi karena memang sekali lagi kita membaca ya, tidak sampai ke hati, hanya sampai di akal. Sebagai contoh lain, dan ini salah satu missnya adalah kenyataan bahwa hidup ini tidak akan pernah lepas dari senang dan susah. Ini kan sesuatu yang setiap waktu kita baca. Iya. Senang seperti apa, susah seperti apa. Nah, kita kalau diminta untuk mendefinisikan susah dan senang, yang kalau standar susah dan senang itu adalah bahagia, maka kita akan memahami susah sebagai apa, Bapak Ibu? Membuat kita tidak bahagia. Kalau senang, membuat kita bahagia. Dan kalau ini yang kita fahami, ya, kita coba ingin olah, ya, dan kemudian kita ingin lihat kita ini siapa. Hidup ini kan tidak akan pernah lepas dari senang dan susah. Tidak mungkin ada orang yang selamanya senang, tidak mungkin ada orang yang selamanya susah. Berarti hidup ini sekali lagi isinya susah dan senang. Kalau hidup ini isinya susah dan senang, ya, kalau dikaitkan dengan hukum probability, ya, maka di antara senang dan susah itu kita punya 4 pilihan. Ya, kita punya 4 pilihan. Kira-kira di antara 4 pilihan ini Bapak Ibu pilih yang mana? Mau senang, tidak mau susah? Mau susah, tidak mau senang? Mau senang dan mau susah, dan tidak mau senang, tidak mau susah. Kan ini sesuatu yang nyata ada dalam kehidupan kita. Karena hidup akan selalu berhadapan dengan senang dan susah. Kira-kira kalau kita betul-betul membaca, Bapak Ibu pilih yang mana? Yang mau senang tidak mau susah ada? Kalau ada itu berarti dia bacanya pakai apa? Akal, hati, atau nafsu? Pakai nafsu ya, mau senang nggak mau susah. Kalau mau susah nggak mau senang, kira-kira ada nggak yang mau milih? Kayaknya nggak ada yang minat. Ya enggak lah, mau susah nggak mau senang. Nah, kalau mau senang dan mau susah ada? Banyak. Berarti itu pilihan Bapak Ibu. Kalau betul Bapak Ibu, kalaulah memilih mau senang dan mau susah, itu atas dasar penglihatan mata dan telinga saja? Iya. Atau atas dasar nafsu, akal, atau hati? Nah, itu tidak kita jawab dulu, tapi saya ingin menguji konsistensi Bapak Ibu. Kan memilih itu harus konsisten. Betul? Iya. Kalau nggak konsisten kan tandanya berarti dia memilihnya pakai apa? Salah satu bukti bahwa kita memilih pakai hati adalah kita konsisten. Iya. Kalau nggak konsisten itu berarti akal. Bahkan bisa jadi nafsu. Kan kalau akal itu kecenderungannya apa? Iya. Kecenderungannya kan keuntungan. Kita memilih mau senang dan mau susah. Pak, Bu, kalau seandainya kita dapat hadiah
Iya, baju. Yang baju ini memang menjadi kesenangan kita. Saya pengen sekali punya baju itu. Iya. Udah berbulan-bulan nyari gitu ya, karena saya suka, nggak dapat kalau emang susah nyari baju seperti itu. Ada orang yang ngasih. Betul-betul seperti apa yang kita inginkan. Dipakai cocok, enak di badan, warnanya sesuai, modenya juga pas. Seneng nggak Bapak Ibu? Seneng. Nah itu berarti betul Bapak Ibu mau senang. Nah setelah merasakan enak dan sukanya baju, tiba-tiba kita diminta untuk memberikan baju itu ke orang lain. Mau nggak? Ya nggak mau lah. Loh kenapa nggak mau? Loh wong saya seneng kok, saya kasihkan ke orang lain. Wong saya seneng, nanti kalau saya kasihkan ke orang lain kan saya jadinya susah. Loh katanya mau seneng dan mau susah. Berarti konsisten nggak Bapak Ibu? Tiba-tiba dapat promosi, jabatan naik, seneng nggak? Oh seneng. Baru dapat SK, dicabut lagi SK itu. Orang cenderungnya merelakan atau protes. Oh protes lah, apaan ini? Itu berarti namanya apa? Oh seneng, nggak mau susah. Nah kalau mau seneng nggak mau susah berarti siapa itu Bapak Ibu? Ya paling nggak kalau nggak akal bisa jadi itu nafsu. Berarti kalau memang betul kita harus memilih dan milihnya pakai hati, harusnya yang mana yang kita pilih? Karena nggak mungkin kita nggak memilih, saya nggak milih 4-4-nya, nggak mungkin. Kalau nggak milih 4-4-nya sebenarnya dia milih yang mana? Milih yang keempat. Saya nggak mau seneng, nggak mau susah. Ini kan berkaitan dengan hidup kita, karena hidup kita kan selalu berhadapan dengan senang dan susah. Dan ini Bapak Ibu yang rahmat Allah menjadi pegangan. Nanti seperti apa kita hidup tergantung pilihan kita. Dan kalau kita pengen bahagia sebenarnya, kalau kita pengen bahagia, kalau orientasinya bahagia, ya maka kita pilihannya jatuh kemana? Mau susah, tidak mau senang. Jadi orang kalau mau susah, terus susah, itu susah enggak? Enggak. Orang enggak mau seneng, tapi kemudian seneng, masalah enggak? Enggak. Betul Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau kita dalam hidup ini punya prinsip, saya mau seneng enggak mau senang, saya mau susah enggak mau senang, ya. Kita harus mengucapkan selamat. Karena orang seperti ini pasti hidupnya bahagia. Karena kalaulah susah itu tidak susah, iya. Tapi kalau nggak ada yang membuat dia senang, masalah nggak? Nggak ada yang membuat dia senang, masalah nggak? Ya enggak, saya nggak mau senang kok. Saya nggak mau senang, ya nggak apa-apa. Iya. Kalau keluarga nggak membuat saya senang, nggak apa-apa. Memang saya nggak mau senang. Tapi kalau keluarga membuat kita senang, ya nggak apa-apa juga. Maka kalau ini yang jadi pegangan kita, itu berarti kita sudah sepenuhnya membaca dengan hati. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini penting bagi kita. Ending dari kita membaca apapun harus sampai pada tingkat membacanya dengan hati. Dan kalau kita lihat yang namanya peristiwa dalam hidup, itu memang ada dua jenis. Ada peristiwa takdir, ada peristiwa amal. Ada peristiwa takdir, ada peristiwa amal. Dua-duanya harus dibaca pakai hati. Dan ini kalau kita sudah membiasakan membaca peristiwa takdir dengan hati, membaca peristiwa amal dengan hati, wah, hidup kita betul-betul hidup yang penuh makna. Dan jangan ditanya soal bahagia bagi orang yang hidupnya penuh makna.
Ya, jangan ditanya soal damai untuk orang yang hidupnya penuh makna. Ya. Nah, yang pertama adalah hati yang membaca peristiwa takdir. Ya, ini ya. Kadang memang kita tidak harus membaca sesuai dengan apa yang tertulis. Kita sendiri yang kemudian mencerna, oh ini maksudnya peristiwa takdir. Nah, kalau yang kita lihat adalah peristiwa takdir, maka bacaannya kalau pakai hati, meyakini segala yang ada dan terjadi dalam hidup ini pasti atas izin Allah. Itu berarti kita membacanya pakai hati. Kalau dia menghina saya, ini nggak mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah. Yang kedua, meyakini semua yang Allah izinkan terjadi pasti membawa kebaikan. Ya. Nah, yang ketiga, memahami semua peristiwa yang terjadi dalam hidup ini sebagai kesempatan beramal baik. Minimal kalau dua ini dulu, itu hasilnya apa Bapak Ibu? Atas semua peristiwa hidup kita, yang muncul adalah ikhlas. Orang akan ikhlas. Dan orang kalau ikhlas, Allah akan berikan kepada dia pengertian bahwa di dalam peristiwa ini ada kebaikan. Iya, ada kebaikan. Iya. Jadi contoh semisalnya, contoh kita sholat di masjid. Iya. Waktu sholat itu kita kebetulan baru pulang dari kantor pakai sepatu ini, Pak. Iya. Pulang sebelum asar, pas asar di perjalanan, ya udah mampir dulu. Pas selesai sholat itu sepatu hilang. Kita lihat hilangnya sepatu itu kita baca pakai apa? Akal atau hati? Ada nggak orang yang kemudian tahu gini kenapa saya nggak sholat di rumah aja? Coba kalau saya sholat di rumah sepatu saya tidak hilang. Itu berarti dia membaca hilangnya sepatu pakai apa? Pakai akal. Tapi kalau kita membacanya pakai hati, oh rupanya Allah ingin sholat asar saya hari ini pahalanya dilipat gandakan. Itu kalau kita membacanya pakai hati. Ya, sebab kalau kita membacanya pakai hati, kita ikhlas nggak Bapak Ibu? Ikhlas. Ya, kita ikhlas. Nah, ikhlasnya kita dibanding harga sepatu lebih mahal mana? Kan lebih mahal ikhlas. Jadi dari ikhlasnya aja udah kita mendapatkan pahala yang amat sangat luar biasa. Iya. Tapi Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini yang menjadi pertanyaan tersendiri. Iya. Biasanya kalau kita mengalami kejadian seperti ini, yang masuk itu ikhlas atau mangkel? Kenapa mangkel? Aslinya kalau kita lihat, ikhlas sama mangkel itu posisinya ada di luar kita atau ada di dalam diri kita? Di luar. Kan kalau sebelum kejadian, ikhlas sama mangkel kan nggak ada pada diri kita. Begitu ada kejadian, sebenarnya pilihannya dua, ikhlas atau mangkel. Nah, yang membuat ikhlas atau mangkel itu masuk, itu sebenarnya masuknya mangkel atau ikhlas itu atas izin siapa? Atas izin kita kan? Atas izin kita. Maka ini pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa yang kita izinkan masuk ke dalam diri kita sosok bernama mangkel? Padahal di samping dia ada sosok lain namanya ikhlas. Kira-kira apa Bapak Ibu? Nanti pulang di rumah coba diskusi sama istri. Ini kan sebenarnya sebuah keanehan yang luar biasa. Seaneh kalau seandainya Bapak Ibu ada dua tamu, A dan B. A ini tamu yang nyelei, ngeselin. Pokoknya kalau saya terima itu tamu bikin saya kesel. Tapi kalau B itu tamu yang membuat saya damai, membuat saya bahagia, membuat saya senang.
Kira-kira di antara dua tamu itu yang Bapak Ibu izinkan masuk yang mana? A atau B? B kan? Betul? Nah, ini ada dua sosok, dua-duanya ada di luar diri kita. Si mangkel sama si ikhlas. Bapak Ibu tahu nggak akibat kalau mangkel itu masuk ke dalam diri kita? Hidup kita damai nggak? Nggak kan? Hidup kita nggak damai, hidup kita nggak tentram, hidup kita nggak bahagia. Kita udah tahu itu sosok mangkel. Tapi kalau ikhlas, kalau masuk ke dalam diri kita, membuat kita apa? Kita sudah tahu dua sosok ini. Kira-kira yang kita izinkan, yang masuk yang mana? Ketika kita mengalami kejadian tadi. Yang mangkel ya. Itu pertanyaannya kenapa Bapak Ibu? Karena kita tidak membacanya pakai hati. Ketinggalan kereta api. Itu yang ada di kepala kita, tiket. Atau kalau ini, iya, atau rekening lah ya. Makin pas lihat di saldo itu masih 30 juta. Hari ini transfer, iya, beli sesuatu online, harganya 200.000. Pas transfer, kok nggak kekirim? Iya. Pas dicek ternyata saldonya tinggal 100.000. Loh. Kita membacanya pakai apa Bapak Ibu? Nah, ini dia masalahnya adalah kita membaca. Kalau pakai akal, maka kita menyimpulkan apa? Bunyi bacaan dari hilangnya uang di rekening itu, uang saya hilang, betul? Tapi kalau pakai hati, maka bunyi bacaannya apa? Peristiwa saldo uang kita yang hilang itu. Kalau kita membacanya pakai hati, bunyinya bukan hilang. Bunyinya apa? Oh, uang saya pindah rekening. Dari rekening bumi ke rekening langit. Aman nggak kalau uang kita di rekening langit? Aman. Iya, aman. Dan bagi hasilnya berapa persen? Jangan tanya, bisa 10.000%, bisa lebih bagi hasilnya. Iya. Dan syaratnya cuma satu, mangkel atau ikhlas. Kalau mangkel hilang beneran. Kalau ikhlas itu nggak hilang, disimpan oleh Allah. Kenapa disimpan? Lah yang membuat uang saya hilang itu atas kehendak siapa? Allah. Ya, kok Allah menghendaki uang saya hilang? Iya, karena Allah ingin uang kita itu selamanya menjadi milik kita. Tidak hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita membaca peristiwa takdir dengan hati, hasilnya pasti amal. Kita jadi sabar, kita jadi ikhlas, kita jadi memaafkan, kita jadi membalas keburukan orang dengan kebaikan. Itu jadi amal. Nah, ketika sudah jadi amal, hati tetap membaca. Nah, hasilnya apa? Hati yang membaca peristiwa amal meyakini semua amal baik yang sudah dilakukan adalah rahmat Allah semata. Jadi saya bisa sabar, ini rahmat Allah. Saya kok bisa membalas keburukan orang dengan kebaikan, itu rahmat Allah. Kok saya bisa lapang ya? Itu rahmat Allah. Saya bisa ngaji, itu rahmat Allah. Dan yang kedua, menjadikan semua amal baik kita hanya mengharap rahmat Allah. Itu kalau kita membaca amal pakai hati. Ya, kita sama sekali tidak tertarik ya, dengan balasan selain rahmat Allah. Ya, kalaupun diiming-imingi enggak, saya tetap rahmat Allah. Ya, ini kalau baca sholawat, ya, kalau kita baca sholawat, rezeki kita banyak. Tetap kalau kita membaca sholawat itu pakai hati, betul-betul pakai hati. Kita sama sekali tidak tertarik dengan iming-iming itu. Yang membuat kita baca sholawat ya tetap aja karena saya tertarik dengan rahmat Allah. Ya.
Pak kok ngeliatin mobil itu? Iya bagus ya, sholawatin aja Pak, sholawatin. Ya, nanti dapat milik loh, sholawatin aja. Ya. Apakah kita tergugah untuk kemudian baca sholawat demi dapat mobil? Enggak. Kenapa? Karena ada yang lebih bernilai dari sholawat ketimbang mobil. Apa itu? Cinta kepada Rasulullah. Ya. Maka kita baca sholawat itu ya lebih karena saya mencintai Rasulullah. Dan mana yang lebih mahal nilainya? Cinta kepada Rasulullah atau kepada mobil? Cinta Rasulullah itu jauh lebih mahal. Ya udah, meskipun orang mengatakan udah kalau baca sholawat itu nanti apa saja gampang gitu, enggak. Saya tertarik baca sholawat itu karena saya ingin menunjukkan cinta saya kepada Rasulullah, karena di situ saya bisa mendapatkan rahmat Allah. Dan yang terakhir, menerima apapun akibat dari amal sebagai rahmat Allah semata. Itu kalau kita membaca amal pakai hati. Jadi kalau kita beramal dipuji orang, itu rahmat Allah. Beramal kok dicaci orang, itu rahmat Allah. Itu kalau pakai hati. Itu kalau pakai hati. Ini yang membuat kita jadi istiqomah. Iya. Saya beramal kok ada yang ngasih apa, ini rahmat Allah. Iya. Saya banyak sedekah kok banyak hilang-hilang, ya udah itu rahmat Allah. Itu kalau sekali lagi kita membaca ya semua peristiwa dalam hidup ini dengan hati. Lebih jauh bagaimana kemudian kita mengaplikasikannya, mungkin ini bahasan kita di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Ada tanggapan? Alhamdulillah, wajahnya udah wajah hati semua. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Hadan ya Allah wa iyyakum, mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.